Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Sebab kebangkitan-Mu Tuhan, maka kami ada hingga pada sore hari ini. Kuasa kebangkitan-Mu beracara bekerja, menguasai setiap anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini. Demikian juga dengan keluarga besar Saga Group. Dan hari ini Tuhan, kami mau melihat lebih dalam lagi mengenal Engkau lewat kuasa kebangkitan-Mu. Mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Mengurapi setiap keluarga besar Saga dimanapun berada yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah terputus. Ya, manusia yang kerohaniannya telah mati perlu mengalami penebusan atas dosa agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan, kita didamaikan dengan Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kutuk itu turun atas kita sekalian. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara mengalami Paskah? Apakah saudara mengalami kuasa kebangkitannya? Tidak semua orang bilang pengikut Kristus tapi mengalami kuasa kebangkitan. Ya. Sebab itu saya cenderung bukan mengatakan selamat merayakan Paskah, tapi selamat mengalami. Kalau merayakan itu umum, setiap orang bisa merayakan. Tetapi orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia akan dibebaskan, dia akan diperdamaikan dengan Allah. Kutuk dosa turun-temurun, Adam dan Hawa, kutuk nenek moyang, perbuatan-perbuatan dosa kita yang melanggar, yang melawan Tuhan, memisahkan kita dengan Allah. Kemudian dia menjadi jembatan, diperdamaikan kembali. Ya. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Makanya jangan cuma selamat merayakan Paskah. Apa artinya Paskah? Artinya Paskah adalah perpindahan. Kalau Paskah Israel berpindah dari Mesir ke Yerusalem. Kalau Paskah kita berpindah dari manusia terhukum menjadi manusia yang merdeka, dibebaskan. Waktu Yesus disalibkan, darah yang dicurahkan, ya, membayar lunas segala kutuk dosa. Dan darahnya itu juga, kuasanya juga demikian dengan kuasa kebangkitannya. Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberi kekuatan kepada yang lemah,
memberi jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan kuasa kebangkitannya juga mengalahkan setiap pekerjaan si iblis. Ya, mungkin saudara saat ini mengatakan, tapi kok banyak masalah ya Ibu Pendeta, tapi kok penyakit nggak habis ya, malah bertambah penyakit baru ditemukan. Saudara, iblis itu masih mengeluarkan suara, mengaum, ya. Tetapi apabila kita mengalami Paskah, ya, bahwa kebangkitannya itu mengubah hidup kita, kita percaya bahwa persoalan boleh datang, tapi bersama Yesus kita bisa menang. Bersama Yesus kita bisa kuat. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Biarkan iblis mengaum, tapi kuasa Yesus mengalahkan, gertakan, intimidasi si jahat. Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bersama Yesus kita kalahkan tipu muslihat iblis, auman iblis itu, gertakan, intimidasinya. Engkau pasti menang. Amin. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar dan mengetahui serta menguasai banyak hal, ia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Segala hal yang sebelumnya ia anggap berharga, justru ia anggap sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidupnya, sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya serta memakai kehidupan Rasul Paulus dengan luar biasa. Saudara, Rasul Paulus ini backgroundnya adalah orang terpelajar, orang terhormat, orang yang mematuhi hukum Taurat, tapi dia sayang menganiaya anak-anak Tuhan. Ya, begitu dia diubahkan, terima Tuhan Yesus, lahir baru, apa yang terjadi saudara? Dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam saya. Kristus hidup dalam saudara. Elizabeth bukan seorang hamba Tuhan. Elizabeth bukan seorang gembala. Elizabeth tidak mampu menggembalakan kalau tidak ada kuasa Kristus di dalam kehidupan saya. Saudara bekerja di Saga dengan background pendidikan ya yang saudara miliki, tetapi tanpa Kristus, kemampuan kita, ilmu pengetahuan, pendidikan kita memiliki keterbatasan. Sebab itu undang dia, alami kuasa kebangkitan. Oh, saya bisa sampai dipromosikan di perusahaan ini. Oh, saya dipindahkan, dikasih tanggung jawab yang lebih besar di perusahaan ini. Karena saya menyerah total. Ilmu yang kumiliki, kubawa kepada Tuhan. Disempurnakan dengan kuasa Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja, maka dalam pekerjaan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, kita tidak pernah kehilangan hikmat. Nggak ada kata buntu. Ketika kita sulit menghadapi tugas yang diberikan, ada masalah di dalam pekerjaan, hikmat Tuhan menyempurnakan SDM kita, kemampuan, pengalaman kita. Tuhan Yesus memberkati. Alami kuasa kebangkitan dan hiduplah dalam kuasa kebangkitannya.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguasai pribadi kami dalam bekerja, dalam berkeluarga, dan hidup di tengah masyarakat luas. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan, persekutuan Saga ya Tuhan. Kami rindu ada waktunya nanti bisa beribadah kembali ya Tuhan, bertemu muka satu dengan yang lain. Mari Engkau menolong. Kami berdoa untuk program vaksin yang kedua akan diberikan kepada semua karyawan. Engkau beracara. Kami berdoa semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan di beberapa tempat untuk pelebaran sayap perusahaan ini. Tuhan juga campur tangan dan memberkati semua yang bekerja, memberkati manajer, pimpinan-pimpinan Saga, memberkati juga Tuhan Saga yang tersebar mulai dari kota sampai di kabupaten, dan juga memberkati owner sekeluarga. Kasih anugerah-Mu melimpah-limpah, dan biarlah perusahaan ini boleh jadi berkat di tengah kehidupan masyarakat Kota Jayapura dan kabupaten. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya biarlah kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas kami, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya tinggal menetap dalam hidup kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.